Simak diskusi publik interaktif bersama KPU Wonosobo dalam sajian KPU Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang, Mitra Pesona, apa kabar? Semoga dalam kebaikan selalu ya. Kembali dalam sajian KPU Wonosobo Menyapa bersama dari KPU Wonosobo dan juga dari beberapa narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona FM Wonosobo untuk menyampaikan kepada Mitra Pesona terkait tema hari ini, ada membangun pemilu yang partisipatif dan bersih. Dan sebelum kita masuk ke tema hari ini, saya pengen menyapa narasumber dulu nih yang menjadi tetangga ya. Dari Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo ada Bapak Amiruddin Esas. Apa kabar Pak tetangga? Alhamdulillah baik Mbak. Kabar baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian dari Ketua Forum Madani Wonosobo Bapak Insinyur Sarwanto Prihadi. Pak Sarwanto, apa kabarnya? Ya, terima kasih, kabar baik ya. Oke, dan untuk yang ketiga di sini ada Mbak Sri Rahayu SSM Ikom selaku dosen FKSP Unsik Wonosobo atau bisa dibilang artisnya Wonosobo nih. Mbak Sri Rahayu, apa kabar Mbak? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik Mbak Ika. Sangat baik. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ya. Ya tentunya harus wajib itu. Oke, namun sebelum masuk ke tema hari ini dari Mbak Sri Rahayu selaku dosen yang mewakili akademisi nih di dalam tema hari ini, ada juga Bapak Sarwanto dari Ketua Forum Madani Wonosobo yang mewakili elemen masyarakat. Saya pengen kenalan lebih lanjut tentang Forum Madani nih Pak Sarwanto sebenarnya, atau mungkin bagi para mitra pesona di rumah yang belum paham tentang Forum Madani mungkin bisa digambarkan sedikit Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi itu juga perlu dikoreksi Mbak. Jadi saya bukan ketua Forum Madani. Forum Madani itu ketuanya Mbak Ika dari Kita Institut. Nah, saya itu Dewan Suronya. Oke. Saya kebetulan mendapat tugas untuk menemani teman-teman dari civil organization untuk membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Ya, jadi selama ini kami dan teman-teman di Forum Madani bergerak untuk mendukung perbaikan pelayanan publik. Di antaranya yang sedang kami kerjakan adalah untuk menyelesaikan pembuatan perda pelayanan publik. Ya. Oke, seperti itu. Itu tadi sedikit gambaran terkait Forum Madani Wonosobo yang sampai sekarang masih terus aktif berkegiatan ya Pak ya. Oke. Dan sebelum kita masuk ke tema hari ini, bagi Anda yang punya pertanyaan boleh bisa dikirim melalui SMS atau WhatsApp ya di nomor 0823 2383 999 atau bisa langsung menyaksikan live streaming Instagram di @pesona_fm Wonosobo. Pertama jangan lupa di follow dan terus pantau kegiatan kami. Oke, untuk tema hari ini membangun pemilu yang partisipatif dan bersih. Mitra Pesona, kita tahu ya bahwa pemilu 2024 sebentar lagi akan digelar, akan tiba, sudah di hadapan mata. Ini walaupun belum ada kepastian ya Pak Amir untuk hari kapan dilaksanakannya, namun untuk persiapan sudah mulai dilakukan dari sekarang ya Pak Amir. Mungkin bisa dijelaskan lebih awal nih Pak Amir, untuk pemilu di 2024 nanti akan ada pemilu apa saja nih yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia nih Pak Amir, silakan. Jadi pemilu tahun 2004 itu nanti pemilu serentak ya. Ada dua jenis pemilu. Yang pertama itu istilahnya pemilu. Kalau yang kedua nanti istilahnya pemilihan atau pilkada gitu ya. Nah, untuk yang pemilu itu nanti kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR tingkat kabupaten, provinsi, RI dan DPD. Jadi ada 5 surat suara nanti untuk pemilu yang pertama. Tanggalnya ini masih didiskusikan gitu ya di pemerintah RI, DPR dan KPU. Sampai hari ini belum putus. KPU sedang mengusulkan tanggal 21 Februari, cuman pemerintah mengusulkan 15 Mei. Nah, ini masih kita tunggu. Kemudian untuk yang kedua namanya pemilihan. Jadi ini regulasinya beda, undang-undangnya beda gitu ya. Nah, untuk pemilihan nanti akan memilih bupati dan wakil bupati atau
wali kota dan wali kota, kemudian gubernur dan wakil gubernur gitu ya. Jadi ada 2 begitu. Nah ini kalau di undang-undang sudah jelas harus di bulan November. Cuman nanti belum jelas juga karena ada skema juga nanti akan diundur 2025 atau 2027. Jadi KPU dalam posisi sedang dakdikduk hari ini. Harus persiapan tapi yang disiapkan itu mainnya kapan ini kan belum jelas. Tapi kita tetap harus selalu bersiap. Jadi semoga tidak ada halangan dan tidak sampai ditunda-tunda lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan begitu. Dan dalam diskusi KPU Menyapa kali ini merupakan bagian penting ya dalam rangka menyiapkan masyarakat tentunya untuk mensukseskan pemilu, karena tidak hanya KPU, tidak hanya pemerintah, tidak hanya calon saja ya Pak, tapi juga masyarakat di sini berperan dalam pemilu, yaitu untuk mengantarkan Wonosobo, negara Indonesia juga menjadi negara yang lebih maju tentunya. Betul. Dan di sini saya pengen menyapa atau bergabung dengan Pak Sarwanto nih Pak selaku perwakilan masyarakat ya. Kalau dari pandangan Bapak Sarwanto melihat akan ada dilaksanakan pemilu serentak kembali dilaksanakan di 2024 nanti setelah kemarin pengalaman nih Pak dari tahun 2019 yang begitu banyak drama. Ini kalau dari kacamata masyarakat melihat yang akan diadakan pemilu serentak lagi nih bagaimana nih Pak Sarwanto? Silahkan. Iya, prinsipnya sih masyarakat juga tidak ada masalah kok. Ya, tidak ada masalah karena itu sudah masuk menjadi konsensus nasional ya, bahwa dulu pemilu ini diserentakkan itu menjadi konsensus nasional ya, masyarakat tentunya mengikuti saja. Cuma yang paling penting itu kan adalah bahwa tahapan-tahapan pemilu itu memang harus tertata dengan baik dan jauh-jauh hari memang harus sudah disampaikan kepada publik sehingga publik tahu betul tahapannya. Nah, seringkali karena seperti ini misalnya penentuan waktu itu belum fix, itu maka persiapannya kan menjadi tertunda-tunda. Nah, ketika persiapannya tertunda dan ketika nanti sudah diputuskan waktunya, kadang-kadang waktunya menjadi mepet lah. Ini yang kemudian masyarakat sendiri akhirnya juga merasa seperti dikejar-kejar ya. Nah, sehingga aspek partisipasinya menjadi makin rendah. Tapi kalau jauh-jauh hari disampaikan, masyarakat sudah mendapat informasi yang benar mulai kapan dia akan menerima petugas pendaftaran, kemudian kalau nanti sudah mereka misalnya tidak terdaftar kemudian dia harus menyampaikan kemana, itu masih ada waktu. Nah, ini yang kami sangat berharap mudah-mudahan antara KPU dan pemerintah itu bisa ada kesepakatan kira-kira kapan akan dilaksanakan supaya persiapannya ini lebih jauh, lebih matang sehingga masyarakat juga bisa terlibat di situ. Berarti mungkin untuk promosi pemilu ini lebih digencarkan lagi seperti itu ya Pak ya, untuk agar masyarakat menangkapnya lebih cepat, lebih mudah juga. Dan kemudian saya pengen ke Mbak Sri Rahayu nih Mbak. Ini kita kemarin sudah melaksanakan KPU Menyapa versi yang pertama dan di situ ada data sekitar 5.000 pemilih pemula nih Mbak Sri. Ini kemudian kalau dari sisi kalangan anak muda nih, bagaimana sih menciptakan para pemilih pemula agar mereka mau berpartisipatif, agar mereka mau menyumbangkan hak suara mereka dengan baik? Ini bagaimana nih Mbak Sri? Silakan. Menyambung tadi ya Pak, bahwa masyarakat itu tentunya dia akan berpartisipasi seperti apa, itu tergantung bagaimana nanti KPU misalnya sudah pasti misalnya waktunya akan semakin fix, itu akan lebih memudahkan apalagi untuk pemula. Nah, ketika kita akan dihadapkan pada pemilihan yang masih belum fix atau belum ada final pemilihan tahun, tanggal dan seterusnya, tentu apalagi untuk pemula dia akan meraba-rabanya akan lebih susah gitu ya. Nah, menyadari itu ya, kita datanya itu 5.000 lebih loh yang di Wonosobo aja, bahkan mungkin seperti itu. Untuk di Indonesia aja lebih dari 25% itu kan isinya generasi milenial. Artinya di sini bahwa hampir 1/4 dari negara atau penduduk Indonesia itu pemilih pemula Mbak. Jadi ini perlu diperhatikan, barangkali nanti KPU ya Pak pasti akan ada kepastian yang jauh-jauh hari yang tentunya sudah akan lebih maksimal lagi persiapannya. Terutama itu kan pemilih pemula ya. Jadi kalau mereka tidak punya
tanggal atau deadline yang jelas, itu mereka akan mempersiapkannya diri, tentu akan kurang maksimal seperti tadi yang sudah disampaikan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau dari Mbak Astri Rahayu sendiri, sebenarnya para pemilih pemula ini sebenarnya perlu benteng apa sih, Mbak? Perlu dasar apa yang mereka punya? Mungkin yang baru berusia 17 tahun, mereka mungkin belum tahu bagaimana kepemimpinan, bagaimana itu pemilu politik dan lain sebagainya. Agar mereka tetap memilih dengan baik menggunakan hak suara mereka, sebenarnya para generasi muda ini perlu belajar apa sebenarnya, Mbak? Silakan. Nah, ini penting banget. Para generasi muda yang perlu kita underline ya, para generasi muda itu perlu belajar apa gitu kan. Mereka harus membuka wawasan seluas-luasnya. Artinya 17 tahun itu kan usia sudah SMA ya. Paling tidak mereka sudah belajar kepemimpinan itu malah justru dari sekolah dasar gitu. Kemudian ada OSIS di SMP dan SLTA misalnya seperti itu. Itu langkah yang paling mendasar untuk mereka dari kami, dari misalnya dari sisi pendidikan gitu. Mereka itu sebenarnya sudah belajar dari itu, Mbak. Jadi kalau misalnya sudah 17 tahun kok mereka sama sekali belum punya ilmu kepemimpinan, barangkali dalam mereka berpendidikan atau berproses atau mencari ilmu itu belum memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Makanya penting ya teman-teman generasi muda, generasi milenial itu harus meluaskan wawasan. Mereka harus proaktif, makanya harus ada partisipatif ya, aktif gitu kan. Harus berperan aktif, mereka harus cari tahu, gali informasi, misalnya ikut webinarnya kayak kemarin KPU menyediakan webinar, kemudian ada dialog gitu kan. Mereka harus proaktif di situ, harus cari tahu di situ, harus bagaimana sih nanti saya akan menentukan pilihan saya akan memberikan edukasi pada diri saya kaitannya dengan pemilu. Tentunya ranahnya KPU misalnya seperti itu. Mereka harus proaktif. Gitu. Apalagi sekarang bagi para generasi muda tidak terlepas dari adanya media sosial ya, Mbak ya. Itu jelas. bisa dimanfaatkan dengan baik untuk betul. Jadi jangan cuma buat spam status kayak saya gitu kan, misalnya miso-miso di status, tapi paling tidak memanfaatkan media sosialnya untuk mencari informasi tentunya. Makanya mereka kalau mau jadi generasi milenial harus sudah persiapan. Oh, nanti saya jadi mau ada pemilu nih, saya harus browsing kaitannya hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih Mbak Astri Rahayu yang bagaimana memberikan ilmu kepada generasi muda bahwa mereka harus membuka wawasan terkait pemilu 2024 mendatang. Kemudian Pak Amir dari KPU sampai saat ini sudah ada persiapan apa nih Pak untuk menciptakan pemilu yang bersih, pemilu yang partisipatif, selain dari mungkin kegiatan-kegiatan semacam dialog atau webinar seperti itu Pak? Silakan. Jadi hari ini kita sedang mendesak agar tadi ya kepastian tanggal pemilunya itu segera diputuskan, karena ini tidak hanya membingungkan penyelenggara tapi tadi membingungkan masyarakat kan begitu ya. Nah, ini sedang diupayakan oleh KPU RI. Selain itu KPU RI sekarang sedang melakukan banyak penyusunan regulasi, penguatan SDM dan yang lain. Kemudian kalau KPU Kabupaten hari ini sudah diproses penganggaran di DPR, sudah ya 50% lah sudah clear begitu ya. Mudah-mudahan nanti di 2023, 2024 semuanya sudah tersedia alokasi anggarannya, karena memang situasi pandemi kan memang proses penganggaran agak rumit begitu ya. Ini kemudian kegiatan-kegiatan lain terutama kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Ya tadi kita dialog gitu ya, webinar, kemudian sosialisasi di SMA, kemudian kita membuat kelas demokrasi, banyak hal lah. Intinya bagaimana kita tidak hanya menyiapkan secara teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah menyiapkan masyarakatnya kan begitu. Karena abang hijaunya pemilu, hasil pemilu itu kan sebenarnya tergantung dari masyarakat. Tidak hanya tergantung oleh KPU, tetapi yang paling penting sebenarnya masyarakat. Kualitas pemilu itu tergantung bagaimana masyarakat menyikapi pemilu. Sehingga walaupun ini hari hanya belum jelas, kita tetap terus jalan karena pemilu itu kan menurut saya ada dua fungsi ya. Yang pertama fungsi teknis, artinya fungsi penyelenggaraan pemilunya yang ininya pada suksesi. Tapi ada pemilu yang fungsi pemilu yang lain yang lebih penting, yakni fungsi etis. Fungsi bagaimana mengedukasi masyarakat, membuat sistem perpolitikan menjadi lebih bagus dan seterusnya. Ini yang sebenarnya ingin kita tekankan. Sehingga harapan kita pemilu itu nanti ada dampaknya. Kalau hari ini kan orang ngomong pemilu
pemilu terus nirono dampaknya. Nah, itu mungkin salah satu fungsi etisnya itu tidak kita perkuatkan gitu. Jadi kita sebenarnya selain fungsi apa tadi teknis penyelenggaraannya lebih mengarah ke fungsi-fungsi etisnya kan gitu. Oke, dengan terlaksananya pemilu pasti diharapkan bisa memunculkan pemimpin yang tentunya pas di hati rakyat gitu ya, Pak ya. Betul. Yang tentunya bisa membawa daerah kita menjadi lebih maju lagi tentunya. Oke, kemudian Pak Sarwanto, ngomong-ngomong soal pemilih baru atau banyaknya masyarakat yang masih abai terhadap pemilu, masih menutup diri dan lebih kayak misal golput gitu Pak. Menanggapi hal semacam itu, kalau dari Pak Sarwanto bagaimana tanggapannya Pak? Ya, kalau pikiran saya itu kan hak masyarakat juga ya. Semua masyarakat juga harus lebih berimbang juga. Jadi di samping ada hak masyarakat juga ada kewajiban masyarakat kan itu. Tetapi bahwa kita harus coba pelajari bahwa kenapa masyarakat itu kemudian misalnya menentukan pilihannya pada golput, itu kan semata-mata karena kekecewaan mereka. Nah, kekecewaan mereka karena apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amir, bahwa pemilu dari satu periode ke periode berikutnya tidak memberikan dampak apapun untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang mestinya harus dikaji. Nah, oleh sebab itu apa yang salah ya? Yang salah itu bukan proses pemilunya, tetapi mereka yang terlibat di dalam pemilu itu yang belum mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau proses secara teknis saya pikir KPU dari pusat sampai di daerah itu sudah berupaya semaksimal mungkin. Bahkan orang tidak datang saja dijemput kan, seperti itu kan. Nah, tetapi bagaimana peran dari partai-partai politik untuk bisa mempersiapkan sumber daya manusianya yang betul-betul bisa memberikan dampak itu tadi itu. Nah, ini yang seringkali menjadi perdebatan kita kan di situ. Jadi seperti apa? Apakah partai hanya cukup mencari sebuah kemenangan saja, atau partai kemudian mempunyai pemikiran bahwa ini adalah sebuah bangunan demokrasi kita, sehingga tentunya di samping ada real game-nya di mana kita harus bisa mencari kemenangan, tetapi juga ada sebuah sebuah platform bersama bahwa komitmen kita itu adalah membangun demokrasi itu menjadi demokrasi yang bagus, sehingga kedaulatan rakyat itu betul-betul bisa termanifestasi. Nah, ini yang menurut saya perlu didialogkan sehingga Pak Amir dan teman-teman nanti tidak cukup untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya, tetapi lebih jauh dari itu kepada partai-partai politik supaya bisa mempersiapkan kader-kader mereka yang layak tampil lah gitu ya. Nah, itu yang saya pikir menjadi sangat penting, dan ini akan menentukan kualitas dari pemilu itu juga. Oke, berarti memang peran semua stakeholder ini berkaitan bersambung gitu ya Pak. Mulai dari penyelenggaraan KPU sampai mempersiapkan calon yang tentunya dan kita tahu bahwa mungkin ada sebuah isu atau mitos ya Pak ya yang beredar di masyarakat terkait yang hanya janji-janji nih, kalau yang nanti jadi akan begini tapi pada kenyataannya tidak, itu ya itulah itu kan terkait juga dengan bagaimana kualitas sumber daya manusianya ya. Jadi orang itu semakin bagus integritasnya ya dia selalu akan menepati janjinya. Nah, kemudian yang lebih penting bukan kalau janji itu ya, namanya politik, janji itu memang perlu karena daya tariknya marketingnya di situ. Cuma yang seringkali menjadi persoalan kita ini adalah bagaimana mereka itu justru tidak pernah memberikan janji. Ya, kenapa tidak bisa memberikan janji? Karena mereka mindsetnya belum settle gitu. Mindsetnya dia menjadi seorang wakil rakyat sebagai calon kepala daerah, kadang-kadang itu belum punya pemikiran, tetapi punya ambisi untuk masuk ke sana. Nah, ini yang seringkali kemudian menimbulkan pola-pola yang sangat pragmatis. Nah, itu yang kemudian menjadi keluhan kita semua adalah bahwa munculnya pemilihan yang tidak bersih, penuh dengan money politik lah. Ini yang seringkali menjadi persoalan kita justru di situ. Nah, ini dikembalikan lagi kepada para pimpinan partai supaya benar-benar bisa memunculkan figur-figur yang memang memilih, sehingga mereka punya lah visi ke depan,
ketika mereka nanti memimpin itu mau seperti apa, dan itulah yang diperdebatkan antara calon yang akan dipilih dengan masyarakat yang akan memilih. Jadi masyarakat bukan lagi tanya nomor biro negara itu, tapi apa sebenarnya yang akan mau dikerjakan. Yang pada ini masih menjadi PR besar karena sejak reformasi sampai sekarang kita belum kena itu ya Pak Amir. Ini masih menjadi pemikiran termasuk teman-teman di akademisi. Ini tentunya juga mempunyai peran yang sangat besar untuk kembali menggerakkan roh demokrasi kita, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat harus bisa menentukan pilihannya dengan secara merdeka, dia tanpa harus dengan iming-iming apa-apa, sehingga bargainingnya itu jangan dibalik. Kalau selama ini bargainingnya itu orang yang akan dipilih itu jauh lebih tinggi daripada yang milih. Nah, sehingga ini mereka bisa menawarkan apa saja. Sekarang harus dibalik. Dibalik, masyarakat yang bargainingnya lebih tinggi, sehingga masyarakat bisa mengatakan saya akan pilih Anda kalau Anda bisa melakukan seperti ini. Kan gitu. Nah, berarti jadikan hak suara ini menjadi tinggi juga ya Pak ya. Nah, ini yang masih perlu kita cobakan. Mudah-mudahan ini sejarah baru ya, baru antara pemilu dengan pemilihan jadi satu. Nah, kemudian harapan kita ke depannya yang dipilih pun juga semakin baik. Nah, seperti itu. Kita harapkan bagaimana mendapatkan calon pemimpin yang amanah seperti itu ya Pak ya. Agar tidak ada kekecewaan di hati para pemilih, di hati para masyarakat. Seperti lagunya Bruri lah. Apa itu Pak? Jangan ada dusta di Agak nostalgia ya. Betul Pak. Mbak Asri Rahayu, ngomong-ngomong soal tadi terkait mengharapkan pemimpin yang berkualitas, yang amanah, ini berkaitan juga dengan mungkin golput tadi yang menimbulkan rasa kekecewaan di hati masyarakat nih Mbak. Kalau dari sisi Mbak Sri Rahayu sendiri menanggapi hal tersebut dengan adanya banyak masyarakat yang mungkin jadi apatis nih karena mungkin sudah kecewa dengan pemimpin yang dulu, sekarang jadi apatis, tidak percaya lagi, tidak peduli lagi terhadap hak suara mereka. Ini bagaimana menanggapi hal tersebut Mbak? Tadi menarik sih, saya mendengarkan beliau ini, saya lagi kuliah nih, rasanya saya lagi kuliah. Jadi benar tadi yang disampaikan sama Pak Amir, Pak Sarwanto gitu, bahwa ide atau gagasan KPU menyelenggarakan pendidikan atau jemput bola pendidikan pemilu terhadap generasi milenial atau masyarakatnya gitu, bahkan dimulai dari SMA gitu. Nah, ini sangat penting sekali kalau nantinya akan berdampak pada calon kader. Jadi itu kan sekarang nih banyak sekali partai politik yang memanfaatkan generasi milenial untuk dijadikan salah satu tokohnya, ajang promosi untuk ajang promosi. Jadi mereka itu meng-hire atau merekrut dari anak-anak milenial untuk sebagai anggota dari partai politik. Nah, saya kira ini penting sekali ya, tadi Pak Sarwanto ngendiko bahwa harus ada pendidikan yang tidak hanya ke masyarakat tetapi ke calon pemimpin kita gitu. Nah, saya kira ini akan menjadi wacana, bahkan rencana yang sangat bagus, cerdas gitu. KPU misalnya langsung membuat aturan pembelajaran gitu, atau mereka punya skema tersendiri untuk memberikan pendidikan kepada calon pemimpin kita. Makanya ketika ada masyarakat yang apatis terhadap kekecewaannya terhadap pemilu itu, paling tidak kita bisa menghalau dengan memberikan pendidikan untuk calon pemimpin kita yang lebih bagus. Tentu akan menghasilkan pemimpin yang jauh kredibel gitu kan. Betul. Jadi orang-orang milenial juga menjadi generasi pemutus bibit-bibitnya generasi pemutus kebiasaan tidak baik dan menjadi bibit yang bagus lagi. Maka calon pemilih yang milenial yang baru juga mereka akan lebih lebih semangat untuk partisipatif terhadap pemilu. Saya kira gitu Mbak. Karena penting sekali ya, harus ada harus ada skema pendidikan yang di situ gitu, terkait antara calon pemilih dan yang dipilih gitu. Seperti itu. Pak Amir menanggapi hal tersebut gimana nih Pak? Betul, sekali Pak Sarwanto dan Mbak. Jadi salah satu konsentrasi kita selain pendidikan ke basis ke masyarakat, kita juga mengarah ke pemimpinnya, ke partai politik. Betul. Kita seringkali juga mengadakan acara dengan mereka, cuman ya belum maksimal Mas, karena kita tahu sendirilah situasi partai politik begitu ya. Jadi semisal yang kita undang ketua partainya yang datang siapa gitu kan, nah itu juga jadi kendala gitu. Nah itu di rakor-rakor kita seringkali ketua kita undang atau yang lain lah pengurus harian gitu, cuman memang belum maksimal gitu ya. Dan insya Allah untuk talkshow di Pesona nanti kita akan melibatkan ini juga. Boleh Pak. Terutama yang talkshow, kalau yang diskusi ini nanti lebih banyak
untuk elemen-elemen masyarakat. Jadi kita punya dua program ya. Boleh. Dengan ini ya, dengan Pesona itu khusus yang talk show. Kalau talk show itu kan nanti ya tidak live kayak gini ya. Nah, itu durasinya lebih panjang. Itu dengan pimpinan-pimpinan parpol, Mas. Nah, di situ mungkin salah satu cara kita mengedukasi mereka juga, sekaligus menyambungkan pimpinan-pimpinan parpol itu dengan basis masyarakat. Ini loh yang sedang dilakukan partai dan seterusnya. Hari ini partai juga kebingungan sebenarnya untuk terjun ke bawah. Karena ketika terjun ke bawah, mereka pasti ditodong, lowo opo dan seterusnya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya apa ya, kayak dua kutub yang saling berseberangan ini. Jadi masyarakat ingin apa, pimpinan itu datang gitu ya, partai politik datang, tapi pada sisi yang lain partai politik datang mereka ragu-ragu, malah takut nek teko rono esuk ditagih dan seterusnya kan begitu. Nah, ini yang kayak gini juga perlu diselesaikan begitu ya. Iya, oke. Ini masih menjadi PR bersama juga ya Pak ya, dan juga masyarakat ini. Ayo kita tuntaskan money politik, ciptakan pemilu yang partisipatif dan bersih tentunya. Kita break jeda iklan terlebih dahulu. Menarik sekali pembicaraan kita. Kita sambung di segmen selanjutnya sampai jam 2 nanti masih akan ditemani di sajian KPU Menyapa. Sekali lagi bagi Anda mitra Pesona yang punya pertanyaan seputar tema hari ini atau yang punya permasalahan terkait pemilu ya, kemarin sudah dilaksanakan di 2019, mungkin bisa sharing-sharing bareng kita di sini, mau curhat-curhat juga boleh ya. Bisa melalui SMS WhatsApp di 0823 2383 9996. Tetap di 92,1 FM Radio Pesona Pas di hati. KPU Wonosobo Menyapa. Ngunjuk teh rumiyin, Pak. Iki teh opo to, Bu? Rasane kok nikmat tur. Wah, teh Tambi memang mantap. Nikmat terus sing mesti minuman alami. Minuman alami? Maksudnya nopo to, Pak? Hayo teh Tambi kue bener-bener asline teh. Warna lan rasa alami saka daun teh. Ono teh hitam sing rasane mantep nikmat. Ono teh hijau sing mengandung zat antioksidan kanggo kesehatan. Sing selera aroma wangi melati, yo ono cap sindoro, teh wangi berkelas. Harga ekonomi, mantep wangine, nikmat rasanya. Bener, teh Sindoro teh wangi terbaik berkelas, Pak. Berarti Dewi ora salah toh, Pak? Nek jatuh karo teh Tambi. Pokoknya wis to, nek arep ngunjuk teh yo teh Tambi. Apa meneh wong Wonosobo hukumnya wajib ngunjuk teh Tambi. Teh Tambi, teh alami, nikmat, menyegarkan dan menyehatkan. Paniman, ku pipa ning omahku do bocor, lan dadak kene piye? Nganggo pipa apa ya? Kangge sing paling leres damel pipa Rucika to, Bu. Lah ngapa mesti Rucika? Tukang-tukang niku percayane kali Rucika. Jospol. Rumangsaku kabeh pipa ki padha kok. Menawi Rucika niku benten kok, Bu. Kualitasipun saepol. Bedane apa meneh? Rucika niku solusi total sistem perpipaan. Saking pipa, sambunganipun dugilen sedanten wonten lengkap pol. Ya wis, nek ngono kabeh pipa gantinan karo Rucika. Pokoke aku ora gelem tekor amarga bocor. Rucika, terpercaya, terlengkap, kuat dan awet. Paling benar untuk instalasi perpipaan rumah tangga, pertanian, gedung bertingkat, infrastruktur hingga industri. Cari sistem perpipaan yang berkualitas, ya Rucika. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Paniman, susahnya belanja Rucika ndi? Duh, ibu iki pelite ya pol. Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipresani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing ning Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambilan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari. Pelanggane dari generasi ke generasi.
Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Kula nuwun, Mbak Sri. Mbak Sri. Kula nuwun. Tumbas Mbak Sri. Nang ndi si wonge? Warunge buka tapi wonge ra metu-metu. Ya Allah Mbak Yanti, arep tuku apa Mbak? Walah, ngalamun pa Mbak, dene ra nyaut-nyaut ket mau. Oke, agi mikir sasi wingi nyong kan wis daftar NPWP Mbak, tapi nyong kek kelalen. Apa ya kewajiban pajake? Oh alah, kewajiban pajak UMKM kue pertama bayar pajak saben sasi, tarifnya 0,5% kali omset per bulan, terus lapor SPT tahunan saben tahun antara Januari tekan Maret. Alhamdulillah, suwun banget ya Mbak Yanti. Saya tak catat deset Mbak men ora kelalen. Saiki nyong wis ngerti kewajiban pajak. Bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT, konsultasi perpajakan, datang ke KP2KP Wonosobo, Jalan Bayangkara, nomor 8 Wonosobo. Telepon 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita. Pajak kuat, Indonesia maju. Bank Jateng Kredit Pegawai Program Back Home khusus PNS atau ASN horizontal. Bunga murah, bebas biaya tanpa potongan. 100 juta cair 100 juta, 200 juta cair 200 juta. Proses cepat dan dapatkan souvenir menariknya. Jangan lewatkan kesempatan baik ini, periode terbatas. Dapatkan juga door prize menariknya yang akan diundi Januari 2022. Segera ke Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Kelempus, enak temen sih Pak. Masa ngarep kan? Kae wedhuse wis bak-bek bae. Ngomong murah Bu, yang gue dewek ya didol maning li bisa. Walah, set Pak. Tapi ki aneh sing aneh ki apa ya? Ini ora ana pita cukai nih. Meneng bae sih Bu. Sing penting ki rokoknya murah. Walah, bapaknya ndrawasi temen tah. Tak ngerti Bapak, rokok polosan kue termasuk rokok ilegal. Pelanggaran rokok ilegal bisa kena sanksi. Bahaya kuwi Pak. Ndere Pak Bu, rokok ilegal contohnya apa bae Bu? Set, ibune tak takon Google. Oke Google, jenis rokok ilegal. Nah, oke Pak, metu. Jenis-jenisnya rokok polos tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Ya Pak, pelanggaran loh Pak. Pelanggaran peredaran rokok ilegal dapat terkena sanksi. Bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok polos atau tanpa pita cukai dapat dipidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok dengan pita cukai palsu atau bekas dapat dipidana penjara 1 sampai 8 tahun dan atau pidana denda 2 sampai dengan 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok dengan pita cukai yang bukan haknya dipidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Magelang atau hubungi nomor 0811 2664 0225. Ayo, kita bisa gempur rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Branding logo Wonosobo The Soul of Java mempunyai makna khusus. The Soul of Java merupakan simbol dari upaya masyarakat, pemerintah, dan industri di Wonosobo untuk
untuk bersama-sama membangun Wonosobo. Brand ini mempunyai makna dan filosofi. Wonosobo ditulis dalam huruf kecil yang mencerminkan semangat kesetaraan. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Logo Wonosobo berbentuk lingkaran yang mencerminkan dunia atau universe. Yang mencerminkan masyarakat Wonosobo memiliki perspektif global dan cita-cita untuk mendunia. Lingkaran yang tak terputus menggambarkan upaya, kerja, dan inovasi yang tiada batas. Di dalam logo terkandung 3 unsur utama yang mewakili karakteristik dan keunggulan Wonosobo, seperti matahari terbit, Gunung Sindoro Sumbing, serta air yang mengalir. Ketiganya menggambarkan keindahan alam dan kesuburan tanah Wonosobo. Sedangkan slogan The Soul of Java menyampaikan bahwa masyarakat Wonosobo dengan kearifan lokalnya merupakan kekayaan sejati khas Wonosobo. Warna orange mempunyai arti bahwa Wonosobo memiliki budaya dan kesenian. Hijau mencerminkan keindahan alam. Biru berarti masyarakat Wonosobo adalah masyarakat yang mengikuti zaman. Biru juga mewakili warna air yang mengalir dan melimpah di Wonosobo. Wonosobo, The Soul of Java, kota terindah di Jawa Tengah. Selamat datang di Wonosobo, The Soul of Java. KPU Wonosobo menyapa. Anda sedang mendengarkan 92,1 FM Radio Pesona Pas di Hati. Baik mitra Pesona, masih di sajian KPU Wonosobo menyapa dengan tema menarik hari ini ada bagaimana kita membangun pemilu yang partisipatif dan bersih. Tentunya dalam membangun pemilu yang partisipatif dan bersih tidak hanya bermuara dari sini, namun mungkin bisa menjadi awal, tonggak awal ya Pak Amir untuk menciptakan masyarakat yang dimana kalau untuk di wilayah Wonosobo, kalau saya boleh membaca, kalau saya boleh melihat situasi di sekitar saya ya Pak, kalau untuk money politik ini sudah seperti menjadi akar tunggang nggak sih Pak di dalam masyarakat seperti itu? Pak Amir memandang hal tersebut bagaimana nih Pak? Ya, money politik itu kan kayak kentut gitu ya. Berarti efeknya ada, tapi kalau wujudnya nggak ada. Ini yang sulit kita buktikan. Tadi juga diskusi sama Pak Sarwanto di luar itu ya, konon pilkades itu ada yang sampai money politik per orang malah ya, per orang itu dapat 1 juta lebih. Ini kan luar biasa, gitu ya. Jadi ini termasuk patologi gitu ya, penyakit demokrasi yang harus kita tuntaskan. Cuman memang problemnya ini tidak hanya masyarakat yang disalahkan, karena di satu sisi sebenarnya masyarakat juga korban. Mereka melakukan kayak gitu itu ya karena keterpaksaan juga sebenarnya. Tadi sudah disebutkan lah, karena kecewa dengan pilihannya, kecewa dengan fasilitas publik, kecewa dengan ini itu dan seterusnya, sehingga mereka mengambil sikap ya nek sampean gelem tak pilih ya sing penting ono ini nih kan, NPWP itu tadi. Nah yang ini kayak blunder sebenarnya, kayak blunder. Nah cuman memang harus kita selesaikan, dan cara menyelesaikannya harus secara menyeluruh tuh, baik dari sisi regulasinya, dari sisi kulturnya, termasuk mungkin tingkat ekonominya dan seterusnya gitu. Dan saya yakin ini bisa. Banyak orang pesimis, seringkali kan ada banyak orang kritik lah ketika kita melakukan sosialisasi itu tentang money politik, pasti jawabannya money politik wis sunatullah ora iso dirubah. Itu banyak orang yang bilang kayak gitu. Tapi saya yakin suatu saat pasti hilang, dan Indonesia itu pernah mencatat sejarah gitu ya, pemilu bersih tanpa money politik itu di tahun 55 Mas Sarwanto ya. Jadi itu pemilu yang luar biasa yang tidak ada money politik sama sekali gitu. Boleh dicek itu tidak ada. Artinya apa? Pada suatu zaman pasti kita akan sampai pada tahapan itu. Nah, zaman kita hari ini memang gitu ya, sedang zamannya begini. Ini ya memang sunatullah juga betul ya itu. Tapi saya yakin lah sunatullah yang kayak gini ini gitu ya. Kalau ini disebut sunatullah gitu ya, ini sesuatu yang harus kita ikhtiari gitu ya, agar praktek-praktek yang kolutif dan seterusnya ini bisa dihilangkan. Kalau enggak efeknya ke anak cucu kita.
korupsi hari ini itu efeknya akan 50-100 tahun yang akan datang. Tidak hanya hari ini dok. Nah ini yang harus kita sadarkan baik pada masyarakat maupun pada para pelaku kan gitu. Jadi ketika kita sosialisasikan pada para pemilih itu sering saya bilang, nek jenengan nampak politik hari ini sama saja sedang menjerumuskan anak cucu jenengan pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi korban itu anak cucu ini sampean orang sampean dok hari ini. Sering kali saya katakan begitu. Ini untuk proses penyadaran gitu ya. Cuman money politik ini tidak hanya kaitannya kesadaran, tapi juga ada faktor ekonomi, faktor ini itu dan seterusnya kan gitu. Termasuk juga kompetisi antar calon dan seterusnya. Sehingga memang harus semuanya cacut tali wondo ya, semuanya harus masuk gitu ya untuk ikut membenahi baik partai politik, pemerintah, KPU, Bawaslu dan seterusnya gitu ya. Oke, seperti itu. Itu dari pandangan Pak Amir. Kemudian dari Pak Sarwanto, dari menanggapi Pak Amir tadi, kalau money politik Pak Amir yakin bisa dituntaskan seperti kembali pada tahun 1955. Kemudian dari Pak Sarwanto, memandang masyarakat yang sekarang, akankah money politik tetap yakin bisa selesai mata rantainya, gimana Pak? Silakan. Ya, tetap kita harus optimis ya. Jadi optimis bahwa ke depan itu kita bisa, karena kita punya berbagai upaya ya untuk ke situ. Penyadaran kepada masyarakat memang tidak pernah berhenti, harus dilakukan terus. Saya setidak-tidaknya memulai dari keluarga saya. Saya mengajak anak saya, istri saya, bahkan ketika misalnya kami mau berangkat ke TPS itu kita berdiskusi dulu Pak Amir. Mau diskusi, tetap pilihannya mau apa, alasannya apa, itu saya dan istri saya, anak saya selalu seperti itu. Sehingga saya juga memberikan kebebasan pada istri dan anak saya, sepanjang pilihannya itu baik silahkan gitu. Nah ini dengan cara seperti itu kita sudah membentengi. Tetapi memang lagi-lagi kadang-kadang itu secara sosial itu juga ada benteng yang lebih kuat lagi. Jadi kita di keluarga sudah berdiskusi seperti itu, memberikan kesadaran, tetapi kemudian atas nama kepentingan bersama, atas nama kepentingan sosial, itu seringkali kemudian ada hal-hal yang memang harus dilewati. Nah ini yang menurut saya menjadi tugas saya. Nah, saya pikir bahwa akademisi, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat ini tetap menjadi pilar-pilar penting lah untuk bisa meluruskan kembali supaya demokrasi kita itu kembali pada tracknya yang benar, sehingga tidak salah seperti itu. Karena sepanjang kita tidak pernah bisa menyelesaikan itu, ya selamanya. Kalau tadi disampaikan Pak Amir, kalau satu kali kita salah saja, itu kan nanti dampaknya bisa baru diketahui beberapa tahun yang lagi. Kalau kemudian kesalahan itu kita lakukan beberapa kali periode, kira-kira berapa kali, berapa tahun kan gitu. Nah, ini saya akhirnya menjadi sangat panjang sekali. Jangan-jangan nanti negara lain sudah berubah, kita itu masih seperti itu aja lah. Ini yang tentunya mau tidak mau ya tidak pernah ada henti-hentinya lah. Kita untuk terus menyampaikan penyadaran kepada masyarakat. Saya juga seperti itu. Saya dan teman-teman di Forum Madani ini insya Allah tahun ini Pak Amir kita akan membuat sekolah partisipasi untuk masyarakat. Nah itu diantaranya kita akan memberikan ruang pada masyarakat untuk sebenarnya seperti apa sih partisipasi itu. Jadi masyarakat itu harus melakukan apa itu supaya jelas. Nah termasuk nanti hubungannya ketika orang itu sudah mulai sadar, maka yang penentuan hak suaranya dia itu betul-betul dia menentukan sesuai dengan pilihannya. Nah ini yang kita dorong seperti itu. Nah kalau kemudian semua orang juga berupaya untuk melakukan seperti itu, ditambah juga dengan para pemain utamanya, partai-partai politik melakukan hal yang sama, saya pikir ini akan klop. Nah kalau klop, maka mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ya demokrasi kita akan bisa kembali baik. Ini yang harapan kita seperti itu, sehingga nanti barangkali suatu ketika saya akan bisa menggandeng teman-teman di akademisi untuk bisa bersama-sama memberikan penyadaran politik kepada masyarakat, mulai dari hal yang kecil lah. Kita partisipasi itu diajari dari hal yang kecil sampai nanti akhirnya orang akan menentukan sendiri bahwa saya
tidak harus diiming-imingi apapun, karena saya melihat bahwa saya ini mempunyai hak, dan hak saya itu akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Nah, dia akan menentukan itu yang kita arah ke situ, dan kita rencananya tahun ini mulai jalan. Kita akan sisir kepada kelompok anak muda, Pak Amir, ini karena memang ya kita mohon maaf lah kalau yang sudah tua, sudah dewasa itu dia sudah punya kekebalan sendiri lah. Kita mencoba untuk masuk di anak-anak muda ini supaya kertas putihnya itu tidak kemudian tercoreng dengan warna-warna yang lain yang tidak jelas. Ini yang akan kami coba sedikit mudah-mudahan bisa memberikan dampak lah bagi perbaikan demokrasi di Wonosobo terutama lah. Oke, seperti itu. Kalau tadi saya menangkap dari Pak Sarwanto, mungkin bisa dimulai dari forum terkecil adalah keluarga ya Pak ya. Komunikasi keluarga, bagaimana untuk menentukan pemilu yang partisipatif. Kemudian tadi juga ngomong-ngomong soal para generasi muda, anak milenial nih Mbak Sri Rahayu. Ini bagaimana sih mereka ikut agar tidak sampai menjadi korban money politik, atau mereka bahkan menjadi tonggak untuk memberantas adanya money politik ini sebenarnya para generasi muda mampu nggak sih untuk menopang hal itu? Kalau mampu pasti mampu. Justru yang paling mudah kita berikan sosialisasi, berikan ilmu itu orang-orang yang muda loh. Mereka belum punya banyak kepentingan, belum punya banyak tanggung jawab bahkan, atau kepentingan-kepentingan yang maksudnya bersifat atau berupa gitu, kepentingan perut misalnya. Itu malah mereka akan lebih mudah sebenarnya diberikan edukasi yang bagus, yang benar, yang lurus. Insya Allah nanti dia akan melahirkan generasi-generasi yang bagus juga. Cuma kan kita tadi Pak Sarwanto udah menyampaikan bahwa kita terbentur dengan beberapa faktor gitu kan ya. Tapi saya optimis kalau generasi muda itu pasti bisa salah satu garda terdepan untuk bisa meng-hire itu semuanya atau menghalau itu semuanya, itu mereka semua pasti bisa. Jadi kalau dalam ilmu sosial saya itu belajar dari filosofi air dalam gentong. Jadi air dalam gentong itu kalau misalnya kita dalam satu periode pemilu retak, atau artinya kita tidak berhasil gitu ya, maksudnya kita kecewa dalam satu periode gitu kan. Nah itu kayak gentong yang retak. Kemudian jika pada periode berikutnya gentong itu retak lagi, lama-lama kan bocor banyak gitu kan, akan keluar banyak, dan air-air yang baru itu tidak bisa ditampung gitu kan, istilahnya seperti itu. Tetapi tadi yang sudah Pak Amir sampaikan bahwa KPU sudah berupaya untuk menambal dari gentong bocor itu. Iya sih, mungkin akan tetap bocor, iya sih mungkin akan tetap keluar gitu, maksudnya akan kemana-mana gitu, akan bertumpah ruah. Tetapi paling tidak ada upaya untuk menambal itu semuanya. Makanya ketika air itu saya filosofikan anak-anak muda gitu, generasi-generasi muda gitu, saya berharap orang-orang yang akan keluar dari gentong bocor itu orang yang sudah generasi old gitu misalnya. Nah mereka akan diisi oleh generasi baru gitu. Makanya ketika tadi Pak Amir ngendiko bahwa orang itu banyak yang pesimis gitu, akan merendahkan apa sih upaya bahwa money politik, stop money politik gitu. Ya whatever, tapi paling tidak kita ada upayanya gitu loh. Kita ada upaya untuk menambal gentong bocor itu tadi. Tapi yang kita wadahi nanti kan concern kita kan ke generasi milenial, generasi Z gitu, bahkan generasi yang masih kecil muda gitu. Saya kira ini tetap harus digencarkan sih Pak untuk stop money politik gitu. Mungkin dampaknya memang betul kayak dampak kekecewaan kita terhadap politik atau ketidakberhasilan politik hari ini akan berdampak pada 50 tahun yang akan datang. Termasuk itu berbanding lurus dengan dampak dari upaya yang KPU selenggarakan hari ini. Itu untuk nanti persiapan kita di 50 tahun yang akan datang. Saya kira harus tetap didukung oleh semuanya elemen masyarakat. Oke, kemudian untuk di tahun 2024 mendatang, di sini bagaimana sih Mbak memandang, kalau dari kemarin mungkin masih kita temukan beberapa. Kalau mungkin ke depan di 2024 bisa nggak sih kita semua masyarakat, para generasi muda semuanya yang tua-tua juga ini sudah lepas dari yang namanya politik uang gitu? Harusnya bisa. Kita harus sadar, kita belajar dari fenomena corona atau fenomena pandemik ini. Kita belajar bahwa di situ banyak sekali agenda-agenda pemilu yang sebelumnya, pemimpin-pemimpin yang sudah kita pilih pada sebelumnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka nyaris dikatakan gagal untuk bisa mengantisipasi atau bisa menanggulangi pandemik ini gitu. Kita harusnya sudah sadar dengan seperti itu tuh, kita sebagai warga yang normal gitu ya, masyarakat atau secara sosial, kita harus sudah paham bahwa kultur ini atau kultur ini, budaya ini harusnya sudah benar-benar menjadi menjadi sabit
yang keras untuk memukul kita, menjadi cambuk yang paling keras untuk kita, bahwa nanti kita harus lebih berhati-hati lagi untuk memilih pemimpin, karena tidak akan pernah tahu nanti kita akan menghadapi masa-masa di luar praduga kita, atau seperti pandemik ini. Paling tidak ketika kita mau memilih pemimpin yang bersih, berintegritas yang bagus, paling tidak ketika ada fase seperti pandemik ini, mereka lebih bisa mengkontrol lagi atau bisa menjadi memberikan solusi yang lebih tepat, lebih cepat gitu ya. Gitu sih. Kemudian terakhir nih Mbak Sri Rahayu, kalau dari kampus Unsik ini kan menjadi, kalau di Wonosobo bisa dibilang menjadi senternya para generasi muda ya. Ini mereka kalau dari kampus Unsik sendiri sebenarnya punya peran nggak sih Mbak, punya peran yang aktif gitu dalam mewujudkan pemilu yang bersih gitu? Bagaimana caranya kalau untuk kampus Unsik sendiri? Oh sangat ya, karena kebetulan lagi ini saya kan di FKSP nih, orang-orang IPOL-nya banyak. Terus beberapa kita kelas juga tidak hanya dari kelas reguler dan non-reguler juga, kemudian mereka juga punya banyak UKM. Saya kira upaya ini mereka sudah berupaya untuk melakukan nantinya untuk sosialisasi untuk stop money politik dan seterusnya, dan pemilu atau pemilihan yang lebih cerdas, bersih dan berintegritas. Saya kira ini kita sudah melakukan itu sih, terutama dari fakultas kita gitu. Secara global pun kita sebenarnya sudah melakukan upaya itu, termasuk misalnya ketika KPU menjemput bola, saya kira kalau KPU membuat program dengan Unsik kerjasama, mereka akan sangat diterima gitu. Makanya saya sangat optimis anak-anak BEM, anak-anak UKM gitu, pasti dia melakukan upaya-upaya ini, karena mereka sadar bahwa mereka itu tidak hanya mengkritisi pelaku pemerintah atau pemerintah kita gitu, tetapi mereka juga berperan penting di situ. Saya kira itu upaya yang sudah mereka banyak lakukan, bahkan mereka ketika mengkritisi di publik gitu kan, kelihatan jelas kalau mereka sangat mengkritisi gitu. Unsik itu sampai pernah ada kan beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu, bahkan mereka sampai chaos misalnya sama DPRD dan seterusnya. Itu demo gitu ya. Langkah yang sudah mereka lakukan untuk mengkritisi pemerintahan. Saya kira sudah. Seperti itu Pak Amir, mungkin para generasi muda bisa dirangkul gitu ya.